Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan cara jadi reseller atau dropship di ZM Distro ya. Tapi sebelum eh, tahu cara jadi reseller dan dropship, sebelumnya harus tahu dulu apa itu reseller, apa itu dropship ya. Soalnya ada perbedaan ya. Kebanyakan orang yang belum tahu itu reseller dan dropship itu sama aja ya, padahal ada perbedaan. Dan apa aja perbedaannya? Sebelum lanjut, kita intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel JM Distro Official. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelum mulai kita bahas cara jadi reseller dan dropship, kita harus tahu dulu perbedaan reseller dan dropship. Gimana aja ya. Yang pertama, apa itu reseller, apa itu dropship ya. Seperti kita lihat di situs salah satu artikel ya di Google, kita baca adalah dropship adalah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang, dan jika penjual mendapatkan order maka penjual akan meneruskan orderan tersebut ke supplier. Selanjutnya supplier akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual. Dengan cara ini maka penjual seolah-olah memiliki toko pribadi dengan stok barang yang lengkap. Jadi intinya seperti ini ya. Dropship itu adalah orang yang menjual tanpa menstok gitu. Jadi tidak perlu modal, cuma modal promosi aja ya. Promosi mungkin ya HP sama kuota gitu aja. Tinggal promosi terus jual, misalkan di mana, di Facebook, di Shopee dan lain sebagainya ya. Pokoknya kita jualan ke teman atau gimana tanpa menstok barang. Jadi langsung kalau misalkan ada order, langsung di prosesnya oleh supplier. Jadi kita tinggal mengirimkan data ke supplier dan transferan barang sesuai harga supplier. Contohnya seperti ini ya. Misal ada yang order ke kita, kita udah promosi nih. Promosi ada yang masuk, saya minat nih, saya mau beli misalkan kaos sebagai sebagaimana ZM Distro menjual ya, kaos distro. Saya minat nih berapa, misalkan dari ZM Distro 30.000 misal ya. Terus kita jual, naikkan aja harganya. Misal 50.000 ya, kita jual 50.000 ke konsumen. Ada yang minat nih beli 3 misalkan. Berarti 3 kali 50.000 150.000 ya, itu contohnya. Jangan lupa sertakan juga ongkir. Kita cek aja ongkir di banyak ya. Cek pengecekan ongkir di Google. Cek ongkir kemarin misalkan ke Jakarta, contoh ke Jakarta. Kita totalkan dengan ongkir, misalkan ke Jakarta 15.000 ya. Berarti total 165.000. Terus gimana? Sekarang tinggal kirim aja datanya, data konsumen, misalkan alamat di mana, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, RT RW, kecamatan, desa, kabupaten, kode pos. Setelah itu kirim ke supplier data tersebut beserta transferan harga supplier dan ongkir. Contoh harga supplier tadi 30.000 kali 3 berarti 90.000, ongkir 15.000, jadi 105.000 ke supplier. Seperti itu. Nanti kan supplier kirim barang langsung ke konsumen atas nama kita, misalkan pengirim siapa, Arisop misalkan. Nah, pengirimnya Arisop, nomor HP
terus alamat penerima, supplier nanti langsung kirim ke konsumen. Jadi seperti itu ya dropship. Oke, selanjutnya reseller ya. Nah, sedangkan reseller katanya, kata artikel di sini, reseller adalah orang yang membeli produk dari seorang distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan produk tersebut gitu. Jadi intinya reseller itu stok ya, harus ada modal dulu ya. Jadi misalkan kita beli ke supplier, misalkan beli ke ZM Distro dengan jumlah quantity partai ya banyak, dan harga juga akan lebih murah kalau misalkan banyak. Jadi intinya harus punya modal dulu untuk jadi reseller ya, seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau dropship tidak menstok barang, jadi jualan langsung produk dari supplier, nanti supplier yang langsung ngirim ke konsumen. Sedangkan untuk reseller adalah orang yang menstok barang langsung ya, jadi beli dulu baru menjual. Jadi perbedaannya itu cukup sederhana. Kalau dropship jual dulu, promosi dulu, baru ke konsumen, ke supplier beli untuk dikirim ke konsumen. Kalau reseller beli dulu baru jual, jadi beli dulu ke supplier, di stok baru jual. Jadi bisa menentukan harga. Misalnya dari supplier kan kalau partai lebih murah bisa lebih untung gitu, cuman ya gitu, harus ada modal, seperti itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas keuntungan dropship dan kelemahannya. Maksudnya keuntungan dari dropship, kelemahan dropship, keuntungan reseller, kelemahan reseller ya. Oke, nomor 2. Oke, yang kedua adalah kita akan membahas keuntungan dropship, kelemahan dropship, keuntungan reseller, kelemahan reseller ya. Keuntungan dropship, yang pertama minim modal untuk memulai usaha karena tidak memerlukan stok barang. Jadi nggak perlu modal nyetok ya, karena barangnya langsung dari supplier. Terus tidak perlu memikirkan tentang produksi produk beserta quality control. Jadi hanya perlu fokus memasarkan saja. Jadi gak perlu nih mikirin produksinya gimana gitu kan, tinggal masarin aja. Terus selanjutnya tidak perlu repot mengurusi packing dan proses pengiriman. Jadi hanya bertugas mencari pelanggan dan menghubungi pihak pemasok atau supplier sehingga pekerjaan lebih sederhana. Jadi gak perlu nih repot packing, repot ngirim ke ekspedisi. Jadi tinggal ini kita mau menghubungi pembeli dan supplier gitu. Kita mah hanya sebagai perantara aja gitu. Terus selanjutnya tidak perlu takut rugi jika ada barang yang tidak laku. Jadi nggak perlu rugi nih kalau misalkan barang kita numpuk gak laku, karena kan barang dari supplier, kita mah nggak modal. Selanjutnya kelemahan dropship. Yang pertama, Anda tidak bisa mengetahui secara langsung stok produk apa aja yang ready. Jadi kita nggak tahu ya stok yang ready di supplier, soalnya kan kita nggak langsung tahu barangnya, soalnya barang kan dari supplier ya. Terus tidak punya kendali penuh terhadap stok, jadi kita tidak tahu ya stoknya berapa di supplier ready-nya. Terus Anda tidak bisa mengetahui jenis bahan produk tersebut seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Jadi kita nggak tahu nih bahannya gimana gitu kan, kecuali kita order dulu ke supplier biar tahu dulu bahannya kayak gimana, baru kita nanti promosikan
Paling seperti itu kalau mau tahu bahan yang kita jual gitu kan, yang supplier jual. Contohnya di ZM Distro ya, kita menjual produk berkualitas. Silakan buktikan aja kualitasnya dengan order ya. Apabila supplier melakukan kesalahan, reputasi dropship lah yang akan hancur. Kesalahan supplier yang sering terjadi adalah salah ukuran, salah jenis barang, salah alamat, dan kesalahan yang lain. Ya itu sih ruginya kalau misalkan dari suppliernya gak benar, misalkan stoknya salah ukuran atau apa gitu kan. Untuk di ZM Distro sebelum deal dengan konsumen harus tanyakan dulu ya stok yang ready di ZM Distro, soalnya kan kita grosir ya, barang gak selalu ready, terus ukuran juga. Sebelum deal dengan konsumen jangan mengiyakan dulu, tanyakan dulu stoknya ke ZM Distro ya. Anda harus siap untuk menerima komplain, komentar pelanggan karena barang yang mereka pesan tidak sesuai pesanan dan gambar. Nah, untuk itu sebelum deal dengan konsumen langsung aja chat admin dulu ya di ZM Distro, chat admin dulu, terus baru deh deal dengan konsumen. Terus diskon yang didapat biasanya tidak terlalu besar berbeda dengan reseller yang stok barang sendiri. Nah, untuk harga dropship gimana sistemnya, nanti langsung aja ya chat admin di WA di 081313443881. Nah, itulah untuk kelemahan dan keuntungan dropship ya. Selanjutnya kita bahas dengan keuntungan reseller. Keuntungan reseller yang pertama, bebas menentukan harga jual sendiri ya, bebas misalnya mau jual berapa. Karena kalau reseller kan menstok barang ya, jadi beli partai misalnya kalau ada modal, jadi bebas lah mau harga berapa juga gitu kan, mau untung berapa juga bisa nentukan. Terus mudah dalam menawarkan barang secara langsung karena memperlihatkan produknya. Sebab tak jarang banyak konsumen yang bertanya-tanya mengenai produk terbuat dari bahan apa dan bagaimana kualitas dari produk tersebut. Jadi kita udah tahu nih, udah megang barangnya, udah tahu barangnya, jadi gampang dijual ke teman-teman deket juga bisa gitu kalau reseller. Ya cuman itu harus punya modal. Terus bebas menjual secara langsung maupun online, jadi bisa langsung ke teman, tetangga, terus bisa juga lewat online. Selanjutnya bisa mengelola stok dan mengecek ketersediaan barang yang dijual. Bisa, jadi kita bisa tahu stoknya berapa, terus ketersediaan barang, jadi bisa dikelola oleh kita sendiri ya. Terus memiliki produk knowledge yang baik karena memiliki produk fisiknya, jadi kita tahu nih spesifikasi produknya gitu kan, karena kita langsung punya sendiri, nyetok sendiri. Terus minim kesalahan dan risiko kerugiannya bisa dikelola sendiri. Selanjutnya dengan menjadi dasar Anda bisa belajar bagaimana cara manage keuangan yang baik dan sangat diperlukan untuk pebisnis online jika ingin berkembang pesat dan tekun dan ulet menjalani bisnis tersebut. Jadi kalau kita udah nyetok mah kita bisa sekaligus belajar mengelola keuangan ya. Kalau kita gak bisa memanage keuangan pasti bocor ya, jadi untung gak ada, modal habis gitu kan. Kalau belajar mah kita bisa memanage sehingga tidak bocor, penghasilan jadi bertambah gitu kan. Oke, selanjutnya kelemahan reseller, harus memiliki modal yang cukup. Nah, ini kelemahannya, harus punya modal. Ya bagi kita mah yang minim modal ya, apalagi saat pandemi seperti ini, banyak yang butuh pekerjaan. Sekarang mah mending usahanya dropship aja dulu ya, dropship.
Terus memiliki resiko jika produk tidak terlaku atau tidak terjual. Ya resikonya gitu, kalau nyetok kan barang mungkin gak laku semua atau ada yang sisa gitu. Kita harus ya itulah menanggung ya, jadi stok menumpuk misalkan. Terus masih direpotkan dengan proses packaging dan pengiriman. Nah itu dia, harus repot making, harus pengiriman, ngirim ke sana kemari. Terus menanggung kerugian jika ada stok barang yang tak laku atau stok yang ketinggalan zaman. Nah itu misalkan stoknya udah lama nih, stoknya perlu setiap ini kan pasti ada motif baru ya, model baru seperti apa. Mungkin kita akan ketinggalan stok, ketinggalan zaman kalau stoknya kurang ini gitu. Tapi di ZM Distro kalau mau jadi reseller ya, di sini ada jaminan retur ya. Kalau misalkan kurang laku bisa ganti motif. Itu keuntungan di ZM Distro ya. Nah, oke seperti itu kelemahan dan keuntungan reseller dan dropship. Nah, selanjutnya poin penting dari pembahasan kita dari channel kita ini adalah yang ketiga, yaitu cara promosi ya. Cara promosi, kebanyakan yang masih awam itu bang, saya mau dong jadi dropship, saya mau dong jadi reseller, ya tinggal promo aja. Nah gimana cara promonya? Nah kita akan bahas ya, kita akan sedikit berbagi ilmu, sedikit cara sederhana untuk promosi ya. Oke, kita buka yang pertama adalah di Facebook ya. Ini akun saya. Gimana caranya? Yang pertama adalah di grup. Kita cari ya grup jual beli ya, atau grup kaos distro misalkan, atau grup apalah yang banyak anggotanya. Contoh grup jual beli misalkan, jual beli terbesar. Cari yang anggotanya ribuan ya, anggotanya misalkan berapa di grup. Ada yang 34.000, ada yang 171.000, cari yang puluhan ribu kalau bisa ya. Kita gabung, nunggu nanti dikonfirmasi sama admin. Udah gitu cari yang grup yang banyak. Kalau udah gabung, contoh misalkan kita udah gabung nih ya, buka grupnya misalkan ini ya, kita promosi apa yang Anda jual barang. Nah, misalkan seperti ini, nanti fotonya ini, cari fotonya untuk promosi ya, contoh ini nanti dikirim contoh kaosnya ya, misalkan kaos original D2R, harga misalkan berapa, kita jual 65.000, kasih kategorinya pakaian. Nah untuk keterangannya nanti kita admin kasih ya, ZM Distro kasih kata-kata promonya. Contoh kata-kata promonya seperti ini. Nah harga ini 60.000. Tinggal copas aja, copas nanti dikasih sama admin seperti itu. Terus selanjutnya
Nah, kalau udah banyak grup tinggal klik 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 grup ya, gampang sekali. Grup yang kecil mah janganlah, yang puluhan ribu aja. Grup terbitkan. Nah, seperti itu sudah ya. Dia akan muncul di sini promo kita ya. Lagi diupload. Nah, itu contoh sederhananya, contoh sederhana promosinya ya. Itu sedikit ilmu dari ZM Distro ya. Contoh promosi yang paling sederhana kan, ini mau untuk yang awam ya. Kalau yang udah tahu mah ya gak apa-apa, udah tahu cara promo mah. Terus di ini juga di apa, di status misalkan, di status bisa, di status ya, contohnya kayak tadi ya, misalkan yang ini kan foto-foto istri. Tinggal posting aja promo, kalau ada yang masuk, nah tanya-tanya. Nanti yang belum awam, yang masih awam mah tinggal tanyakan lagi aja langsung ke admin kan, gimana kalau ada yang nanya kayak gini gimana gitu. Terus kan gimana kalau misalkan pengen COD ya. Nah, untuk yang mau COD itu ada syarat-syaratnya, langsung aja hubungi admin di WA di 0813 1344 3881 ya. Nah, seperti itu ya cara promosi, kelemahan, keuntungan, terus apa itu perbedaannya. Jadi kita lebih paham ya. Yang mau bergabung silakan langsung aja chat admin di 0813 1344 3881. Oke, segitu dulu dari kami. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan kasih tahu cara promo-promo yang lain ya, dan ilmu-ilmu yang lain, motivasi dan sebagainya ya. Pantengin terus ZM Distro ya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya untuk mendukung kemajuan channel kami di bidang kaos distro ya. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.